Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dan siswi SMA Negeri 1 Banda Negeri Suwoh dari kelompok 2 kelas 12 IPA 2 akan memenuhi tugas wawancara mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan tema Meyakini Qadha dan Qadar Melahirkan Semangat Bekerja, dengan narasumber Abah Iir selaku sesepuh tokoh masyarakat atau tokoh agama di Dusun Sri Mulyo, Kecamatan Banda Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, dengan guru pembimbing Ibu Yuni Syarifah Fitriani, MPD. Berikut ini profil dari narasumber. Abah Iir Muhammad Yusuf adalah seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama di Dusun Blok 2 Sri Mulyo. Beliau bertempat tanggal lahir di Jawa Barat 1 Januari 1952 dengan nama istri Emi Nuriah. Pengalaman organisasi beliau adalah kelompok tani, BP3, masjid sebagai bendahara. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai kepala desa satu periode pada tahun 1996 sampai tahun 2000. Dan sekarang Abah hanya mengajar ngaji di sebuah TPA Miftahul Huda. Berikut ini wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu waktunya ya, Mbak. Iya. Kami siswa-siswi SMA Bandar Negeri 1 Suwoh dari kelompok 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, kami ingin bersilaturahmi. Iya. Kemudian yang kedua, kami mohon doa kepada Abah. Iya. Kemudian yang ketiga, kami ingin mewawancarai Abah mengenai meyakini Qadha dan Qadar melahirkan semangat bekerja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat siswa-siswi dari Bandar Negeri Suwoh, Pokon Bandar Agung, yang mana pada hari ini, siang hari ini, kita telah bersama-sama berkumpul di tempat kediaman kami, yang mana alhamdulillah kalian pada hari ini, hari Sabtu, alhamdulillah saya atas nama sesepuh ini Muhammad Jaya atau bukan Sri Mulyo, atas kedatangan saudara-saudara yang alhamdulillah juga pada bulan-bulan ini, bulan Asyura, bulan yang penuh berkah, bulan yang istilahnya bulan yang penuh barokahnya ya. Juga mudah-mudahan kalian sekarang sedang menuntut ilmu. Saya mengaturkan kepada saudara-saudara semua agar saudara-saudara semua mampu menuntut ilmunya. Juga karena itu kalau sedang menuntut ilmu itu banyak tantangannya atau godaannya, semoga kalian bisa tabah menahan atas godaan-godaan yang akan kita tempuh selama kita menuntut ilmu itu ya. Begini Mbak, alasan kami mewawancari Abah yaitu Abah adalah salah satu tokoh masyarakat dan tokoh agama di Dusun Sri Mulyo ini. Jadi kami ingin tahu kegiatan keseharian Abah di pagi hari, di siang hari, di sore hari, bisa Abah ceritakan? Kalau saya sekarang ya Bapak sekarang itu setiap harinya biasalah kerja di sawah. Cuman kalau udah waktu kita bersembahyang sekitar jam 10 atau jam 11 saya pulang dari sawah, menunggu ini datangnya waktu duhur. Kalau duhuran ya biasa kita berjamaah, bahkan Bapak yang menjadi imamnya itu ya. Kalau malam ya kadang-kadang
ngulang kalau lagi sehat ya saya ngulang ke anak-anak. Berarti Abah kalau di masjid itu ngulang anak-anak juga yang Ngulang kalau subuh, sebelum subuh sekitar jam 4:30 ya saya sudah masuk di musola itu. Juga kadang-kadang saya bukan kadang-kadang setiap malam menunggu waktu subuh itu saya ngaji dulu. Ya alhamdulillah itu udah beberapa tahun saya di sini gitu ya, dekat musola. Ya alhamdulillah kalau namanya tamat Al-Quran kadang-kadang sebulan sekali, minimal 2 bulan sekali itu udah tamat. Alhamdulillah. Masih nggak pakai sambung masih kelihatan. Terus apa yang akan ditanyakan? Iya benar Bang. Ya. Jadi kan tadi di materi inti kami Iya. yaitu tentang qada dan qadar ya Iya, Bang. iya. Nah, jadi bagaimana menurut pandangan Abah ini sebagai salah satu tokoh masyarakat atau tokoh agama mengenai makna qada dan qadar, Bang? Mengenai kodok dan kodar itu soalnya sih nak maaf ya terlalu jauh yang ditanyakan, terkecuali Islam gampang itu mah. Iya. Tapi ini kodok dan kodar insya Allah, karena dulu saya kan ya bapak gitu pernah ngaji kitab Riyadhus Shalihin, memang ada di kitab Riyadhus Shalihin ya. Memang kalau nggak pakai pedoman ya kita bisa ngaca kemana-mana, nanti disalahkan sama orang gitu perkataan saya gitu. Jadi ini ya ada ya masalah mengenai menurut pandangan saya mengenai makna kodok dan kodar. Kodok adalah sebuah ketetapan itu untuk ukuran yang tertulis di loh. Kalau cara bahasa Sunda loh mahfud ini Iya. loihil mahfud Iya. itu sebetulnya sama aja. Loihil mahfud, loh mahfud itu sama aja. Ketetapan dan ketentuan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita semua hidup di alam semesta ini udah ada catatannya, di Lauh Mahfuz itu. Istilahnya kita mau cilaka, mau kaya, mau fakir, mau miskin, mau jadi jabatan, mau jadi petani, itu harus udah ada tulisannya di Lauh Mahfuz itu. Gitu. Tanya sama pak gurunya atau ibu gurunya, kalau nggak percaya saya akan sekolah lagi, tapi saya nggak mau sekolah, saya mau sekolah TK. Iya, soalnya kalau sekolah SMA saya udah nggak layak, tapi kalau sekolah TK ya dianggap kita kan nunggu cucunya atau buyutnya gitu. Iya. Tapi kira-kira kayak gitu itu masalah kodok dan kodar. Semua ketetapan Allah, ketentuan itu sudah diatur semua lah ya Bang. Bahkan sebelum dia menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah itu sudah menciptakan kodok dan kodar. Nah itu kenapa didulukan kodok dan kodar, yaitu mencatat kehidupan kita selama di dunia ini atau di alam semesta ini gitu. Itu yang namanya kodok dan kodar. Udah ada catatannya kita di Lauh Mahfuz. Bahkan kita masih di kandungan ibu juga udah dicatat di Lauh Mahfuz. Itu yang namanya kodok dan kodar atau Lauh Mahfuz ya kayak gitu. Baik Mbak, pertanyaan kedua dari kami ini, bagaimana sih menurut Abah ini tentang fungsi kodok dan kodar? Iya. Iya, atau tentang fungsi kodok dan kodar atau mengimani kodok dan kodarnya itu? Meyakini atau mengimani?
fungsi kodok dan kodar. Nomor satu, kita beriman kepada Allah, beriman kepada kodok dan kodar. Bahkan banyak ini yang harus kita yang akan yang akan menyebutkan 3 di antaranya nanti. Yang satu, mendorong keimanan, kemajuan, dan kemakmuran. 2, menghindari sifat sombong. 3, melatih husnudzan atau berbaik sangka. Jadi itu menurut Abah tentang fungsinya. Iya. Ya, terima kasih Abah. Lanjut pertanyaan ketiga. Mbak, yang pertanyaan ketiga, Iya. bagaimana pesan dan saran Bapak untuk kami siswa SMA N1 BNS untuk berpartisipasi dalam menerapkan kodo dan kodar kehidupan kami sehari-hari agar melahirkan semangat bekerja? Tentunya kalian harus mengingat 3 hal, ya. Coba dengan ini. 1, kelahiran. 2, kematian. 3, rezeki. Tuh. Contoh, kelahiran kamu dilahirkan oleh ibumu ke dunia tidak bisa menawar. Ya, siapa yang bisa menawar? Enggak, semua enggak ada yang bisa menawar, karena ada kodok dan kodar itu yang bisa menentukan. Iya. Untuk dilahirkan ke dunia, untuk dilahirkan oleh ibumu yang baik. Contoh kematian, umur tidak ada yang mengetahui kapan kita mati. Bahkan ada yang baru lahir pun sudah meninggal dunia atau mati. Kematian manusia ini merupakan kodok dan kodar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh rezeki, lagi contoh rezeki ya nak ya. Itu kita rezeki kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu. Namanya kodok dan kodar, mudah ditakdirkan sama kodok dan kodar ya. Allah menciptakan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin, kadang ada yang cukup dan ada yang miskin. Ini merupakan bukti kodok dan kodar. Nah betul ini. Nah ini masalah kodok dan kodar ini memang kita semua udah ditulis, memang udah ditulis di Lauh Mahfuznya. Buktinya saya ini nak, saya akan cerita dulu sebentar. Bapak saya punya anak 5. Namun alhamdulillah saya yang miskin enggak, kaya enggak, cuman ala kada, cuman alhamdulillah cukup. Nah itu memang berkat tertulis di Lauh Mahfuz kodok dan kodar itu. Nah ya. Nah, itu dah. Jadi kan kode-kode ya Mbak. Kalau manfaat kode dan kodar ini bagi kita ini ya Mbak yang masih di sekolah ini, Iya. bagaimana Mbak manfaatnya dari kode kodar itu? Manfaatnya kodok dan kodar itu kita harus diterapkan di lingkungan. Ya. Manfaatnya kodok dan kodar itu harus diterapkan terutama di lingkungan. Ya, kita harus menjadi anak-anak yang soleh lah ya. Yaitu Berarti yang namanya anak yang soleh itu patuh kepada ibu dan bapak atas perintahnya. Juga kalau di sekolah kita sopan santun kepada guru,
ya mudah-mudahan nanti menerapkan masalah ingat sama kodo dan kodar. Nah, kayak ingat kematian atau kelahiran, Mungkin terang mungkin. masalah di kodo dan kodar itu kan ya semua udah dicatat lah di kodo dan kodar itu di Lauh Mahfuz, semua dicatat itu. Kita hidup di dunia ini dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz ya. Kenaikan Iya, itu. Kita tidak boleh mengeluh gitu ya Mas. Kita tidak boleh mengeluh. Iya, Belajar terus gitu. Jika takdirnya sudah seperti ini, harus ya kita jalani. kerja keras dan ikhlas, walaupun toh itu cari harta, cari ilmu, ya harus kita kerja keras dan ikhlas. Ya. Insya Allah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan kepada kalian. Satu contoh, saya punya anak 5. Ini ada yang punya anak 5, yang 3 disuruh sekolah nggak mau, yang 2 malah nawar. Itu yang namanya anak soleh. Kalau sekarang sih mending, ada sekolah SMP negeri ada di Solo, SMA negeri ada di Solo. Dulu mah nggak ada di Pringsewu. Jauh ya Bapak. Bahkan mungkin anak saya juga prihatin di sananya, karena saya nggak tahu sehari-harinya. Itu namanya anak yang soleh. Mungkin bajunya juga itu ya, mungkin kering di badan, makan juga entah perharinya entah cukup entah enggak, tapi kan jelas cukupnya kalau makan gitu. Karena kan tadi saya udah bahas ya, alhamdulillah saya ini ya sugih enggak gitu, melarat enggak gitu ya, sebatas cukup gitu ya. Syukurin aja. Itu pengalaman saya selama memimpin anak lagi sekolah gitu. Ya mudah-mudahan kalian juga nanti ya, yaitu kita cari harta, kita sekolah, kita harus kerja keras dan ikhlas ya. Seumpamanya kalian ya, mudah-mudahan bapaknya mampu, jikalau mau berangkat sekolah nggak dikasih untuk uang jajan juga, kalian harus ikhlas. Itu yang namanya anak sekolah ya. Gitu. Kami kan ini mau pulang Mbak, jadi Iya. mohon permisi sang Abah dan mohon maaf juga Iya. jika ada kesalahan telah melalui waktunya juga. Jadi kami sebelum pulang ini ingin meminta doa dulu terhadap Abah agar selamat di perjalanan dan bisa belajar dengan baik. Ya intinya kami minta doa kepada Abah. Berikut ini profil dari kelompok kami.